Kamu jelas-jelas seorang orang-orangan sawah, tapi menjadi legenda urban paling menakutkan di seluruh kota. Setiap kali hujan deras datang, selalu dianggap sebagai bencana alam tingkat SSSSS oleh manusia. Kamu menggunakan jeritan kesakitan orang yang sekarat sebagai alarm untuk membuat nisan di setiap kota yang dilalui. Sudah dijuluki sebagai penguasa mimpi buruk dewa ketakutan. Hanya karena kamu menyeberang ke dunia kebangkitan horor. Selama bisa menyerap ketakutan, kamu bisa terus menjadi lebih kuat. Di bawah sinar matahari senja yang kekuningan, hamparan ladang yang luas membentang. Ada semacam keindahan yang aneh. Setelah terdiam sejenak, sudah menerima kenyataan bahwa kamu telah menyeberang. Berencana untuk keluar dan melihat dunia ini. Namun setelah muncul pikiran itu, kamu malah ketakutan menyadari tidak bisa bergerak. Hanya kedua matamu yang bisa berputar sedikit. Setelah diperhatikan lebih teliti, kamu ketakutan oleh wujudmu sekarang. Ternyata kamu bereinkarnasi menjadi orang-orangan sawah yang kurus kering. Dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh tinggi kurus. Kamu benar-benar bingung. Bahkan jika menyeberang jadi kucing atau anjing kecil, pasti lebih baik daripada menjadi orang-orangan sawah. Tapi kamu sama sekali tidak bisa bergerak. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tepat saat kamu bingung, sebuah suara mekanis terdengar di dalam kepalamu. Deteksi inang berada di dunia kebangkitan teror. Sistem Dewa Iblis Teror. Aktifkan inang untuk menyerap ketakutan semua makhluk hidup. Menguatkan diri sendiri dengan evolusi tanpa batas. Setelah mendengar suara sistem, kamu pertama-tama tahu jari emasmu sudah masuk. Tapi segera kamu terpaku di tempat. Orang lain jari emasnya langsung dapat paket hadiah di awal. Sistem Dewa Iblis Teror ini tidak memberikan apa-apa di awal. Dan kamu bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa mendapatkan nilai ketakutan? Bagaimana bisa berevolusi menjadi Dewa Iblis Teror? Sungguh menyebalkan. Kamu mengeluh dalam hati. Tapi segera bangkit kembali. Mulai menelusuri antarmuka sistem. Berusaha mencari cara agar bisa bergerak. Inang dapat mempelajari keterampilan. Tubuh Dewa Iblis. Cakar mimpi buruk. Bisikan kematian. Antarmuka sistem menampilkan data dirimu. Ada 3 keterampilan yang dapat dipelajari pada tahap ini. Namun membutuhkan ketakutan. Setelah membuka deskripsi keterampilan, kamu dapat melihat detail data keterampilan ini. Menaikkan tubuh Dewa Iblis ke LV1. Memerlukan 100 poin ketakutan. Fungsinya adalah mengaktifkan tubuh inang. Agar bisa bergerak bebas. Dan memiliki kekuatan tertentu. Cakar mimpi buruk dinaikkan ke LV1. Memerlukan 300 poin ketakutan. Fungsinya adalah kedua lengan memanjang menjadi ilalang yang lentur dan keras. Cakar menyerang makhluk hidup dan menyebabkan kerusakan. Bisikan kematian dinaikkan ke LV1. Memerlukan 300 poin ketakutan. Fungsinya adalah mengambil nyawa terakhir makhluk hidup sebelum mati untuk digandakan. Bisa membuat pendengar terperangkap dalam ketakutan. Ketiga keterampilan masing-masing memiliki fungsi berbeda. Yang paling ingin kamu dapatkan sekarang tentunya adalah tubuh Dewa Iblis. Asalkan keterampilan ini dinaikkan ke LV1, kamu bisa bergerak bebas. Tapi masalahnya sekarang tetap tidak ada poin ketakutan. Kamu hanya bisa bersabar menunggu. Kamu menunggu sampai saat menjelang senja. Saat matahari hampir terbenam. Sepasang langkah kaki yang berisik akhirnya terdengar di pedesaan yang sunyi ini. Dan dengan cepat mendekat ke arahmu. Hatimu senang. Kemudian kamu melihat 3 pria dan 1 wanita berlari ke halaman tempat dia berada. Yang paling depan adalah seorang gadis dengan wajah polos. Sepertinya dia baru saja dewasa. Di belakangnya mengejar 3 lelaki bersemangat. Semua mengenakan celana ketat. Sepatu bean shoes. Gadis itu dengan ekspresi panik berlari masuk ke halaman tempat kamu berada. Dan menutup pintu halaman itu. Dengan suara bergetar dia meneriakkan. 3 pemuda itu memanggilku sampai rumah. Kalian jangan terus mengejar. Aku tidak akan pergi ke bar dengan kalian. Mendengar itu, ketiga pemuda itu saling bertukar pandang. Lalu mereka tertawa dengan tawa yang mesum. Hehehe. Gadis Xiaolan. Apa gunanya kamu sudah sampai rumah? Siapa yang tidak tahu ayahmu sudah lama meninggal? Ibumu juga sudah pergi. Keluarga hanya tinggal kamu sendiri. Sebaiknya kamu patuh dan ikut kami saja. Supaya nanti kami bisa melindungimu juga. Pergi, aku tidak butuh perlindungan dari kalian 3 preman itu. Jauh-jauhlah. Melihat mereka belum menyerah. Xiaolan berteriak dengan putus asa.
Dia tahu ketiga pemuda itu berniat buruk, tetapi dia tak berdaya melawan. Perasaan ini sungguh menyakitkan. Sangat tak berdaya. Qiang menggeram marah. Tidak diterima minuman baik-baik, malah disuruh minum hukuman. Dia mengandalkan fisiknya yang kuat, langsung menyerbu. Dengan satu tendangan, dia membuka pintu halaman yang tidak kokoh. Dengan gerakan garang, dia menerkam Xiaolan. Di luar, Bin dan King tertawa nakal mengikuti dari belakang. Ketiga orang itu mengabaikan perjuangan dan teriakan putus asa Xiaolan yang keras. Mereka menekannya kuat-kuat di tanah. Terlihat akan terjadi pemaksaan dengan paksa. Namun saat tragedi hampir terjadi, Bing tiba-tiba merasa ada yang menatapnya. Dan tatapan itu membuat bulu kuduk merinding. Menyadari ada yang tidak beres, Bing berdiri. Melihat sekeliling. Namun tidak melihat siapapun. Aneh sekali. Apakah itu hanya ilusi? Dia menggaruk kepalanya. Bersiap melanjutkan kejahatan. Namun saat itu juga, mata Bin bertemu dengan matamu. Matamu yang penuh dengan kematian. Mata yang sama sekali tidak bersemangat. Seperti tatapan roh jahat. Membuatnya terkejut besar. Tingkat ketakutan bertambah. Ketika Bing merasa takut, kamu mendapatkan 10 poin ketakutan. Ini membuatmu yang menatap cukup lama sangat senang. Namun itu belum cukup. Aksi menakuti harus terus berlanjut agar aku takut mati. Setelah terkejut oleh tatapan kosongmu, Bin marah dan memaki. Untuk melampiaskan ketakutannya, dia menendangmu. Menendangmu yang menyerupai orang-orangan sawah yang mengerikan hingga terjatuh. Dan tanpa tekanan dari Bin, Xiao Sue berjuang lebih keras. Qiang yang sedikit tergesa-gesa, mulai berteriak, "Ada apa ini?" Lao San cepat datang bantu. Wanita kecil ini terlihat lemah lembut, tapi tenaganya cukup besar. Mendengar itu, Bing pura-pura acuh sambil mengayunkan tangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya seorang orang-orangan sawah yang rusak. Aku akan segera membantu. Sambil berkata, Bin tak sadar melirik ke arahmu. Namun tatapan itu membuat seluruh bulu kuduknya meremang. Setelah jatuh ke tanah, matamu yang menakutkan tiba-tiba menatap ke arah. Yang masih menatapnya dengan tajam. Mata orang-orangan sawah ini bisa bergerak. Pikiran itu melewati benaknya. Ketakutan di hati Bing semakin meningkat. Suara sistem ketakutan ingin menambah poin muncul lagi. Kamu mendapatkan 50 poin ketakutan dari Bin. Masih kurang satu untuk menukar menjadi tubuh Dewa Iblis. Kali ini Bing sangat ketakutan. Wajahnya bahkan agak pucat. Saat itu tepat menjelang senja. Waktu pergantian Yin dan Yang. Cahaya 4 terang 4 gelap menyinari tubuhmu. Membuatmu yang kurus dan menyeramkan sebagai orang-orangan sawah tampak lebih menakutkan. Lebih angker. Terlihat Bin berdiri terpaku di sana. King juga mulai merasa tidak puas. Bukan si nomor 3. Kamu sedang apa sih? Kenapa tiba-tiba berhenti bicara ya? Kali ini Bin tidak lagi memaksakan diri. Dia menelan ludah. Dengan suara bergetar dia berkata, tidak beres. Boneka jerami ini sangat aneh. Sambil berbicara, kamu masih menatap Bin dengan tajam. Tatapan itu dingin dan sangat menakutkan. Ini membuat ketakutan dalam hati Bin tak hilang. Memberimu 20 poin ketakutan lagi. Mendengar kata-kata Bin, King untuk sementara berhenti menyakiti Xiao Sue. Bangkit dan berjalan mendekati Bin. Dengan tidak puas bertanya ada apa. Si nomor 3, kamu gila ya? Itu cuma boneka jerami. Mata kamu salah lihat kan? Bin menunjukmu, suaranya menjadi serak. Boneka jerami itu matanya bisa bergerak. Sepertinya dia hidup. Mata bisa bergerak apa sih? Pasti jatuh dan matanya longgar. Itu saja. Tunggu saja aku. Aku akan mengeluarkan mata bola matanya. Sambil berkata King menggulung lengan dan melangkah cepat menuju kamu. Jangan lihat ekspresi King yang meremehkan. Sebenarnya penampakan badut jerami yang mengerikan itu juga membuatnya sedikit panik dalam hati. Suara sistem menambah nilai ketakutan sebesar 5 kembali terdengar. Kamu sudah memiliki 75 poin nilai ketakutan. Tapi pada saat yang sama kamu juga menghadapi bahaya terbesar. Jika benar-benar dipotong oleh King, apakah mata akan mati? Tidak tahu. Tapi jika kehilangan satu-satunya organ yang bisa bergerak, kamu tidak akan bisa mendapatkan nilai ketakutan awal lagi. Segera Bing datang ke depanmu. Berlutut separuh dan mengulurkan tangan. Ingin memetik kedua matamu itu. Mata yang entah terbuat dari bahan apa.
Jarak antara jari Aking dan matamu dengan cepat semakin dekat. 1 meter, setengah meter, 10 cm, 5 cm. Jarak di antara keduanya terus-menerus menyempit. Tangan Aking hampir menyentuh matamu. Namun tepat pada saat itu, suara perubahan aneh terdengar. Matamu yang sebelumnya melirik ke bawah tiba-tiba berputar tajam. Menatap Aking dengan tajam. Tatapan itu menunjukkan aura ganjil dan kejam. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat Aking ketakutan hingga mundur 3 langkah. Terjatuh dengan suara gemebiar ke tanah. Lalu seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Kulit kepalanya terasa kesemutan. Adegan ini juga dilihat oleh Abin. Dia juga mundur beberapa langkah. Seruan terdengar. Gue TM bilang mata orang-orangan sawah bisa bergerak. Gak bohong kan? Kedua orang ini merasakan ketakutan dalam hati mereka. Tapi Aking yang lebih dekat denganmu takut banget. Nilai ketakutan bertambah 50. Nilai ketakutan bertambah 22 suara terdengar dalam pikiranmu. Kemudian kamu tanpa ragu menghabiskan 100 poin nilai ketakutan. Belajar tubuh Dewa Iblis. Host menghabiskan 100 poin nilai ketakutan. Sisa nilai ketakutan 45 poin. Tubuh Dewa Iblis LV1, tubuh bisa bergerak bebas. Dan memiliki kekuatan tertentu. Suara sistem terdengar. Setelah mempelajari skill ini, akhirnya kamu bisa bergerak. Di sisi lain, Aking dan Abing keduanya sangat ketakutan. Tapi Akiyang tidak melihat adegan ini. Dia terus bergumul dengan Xiaolan. Tapi tidak bisa mengalahkan gadis keras kepala ini. Melihat dua teman nakal itu diam saja. Akiyang mulai berteriak tidak puas. Kalian berdua ngapain sih? Udah gede gini. Kok bisa takut sama orang-orangan sawah? Benar-benar sampah. Kesini tahan gadis ini. Aku akan membakar orang-orangan sawah rusak ini. Qiang Lang adalah bos dari 3 orang itu. 2 orang lainnya tak berani membantah. Sambil membantu menahan Xiaolan. Mereka juga sekaligus mengambil kesempatan untuk menjauhimu. Dan yang paling berani, Qiang, mengeluarkan korek api. Langkah demi langkah mendekatimu. Setelah meningkatkan kekuatan Dewa Jahat ke LV, kamu tidak langsung bergerak. Karena kamu bisa merasakan bahwa kekuatanmu saat ini sedikit lebih lemah daripada orang dewasa biasa. Dan kekuatan seperti ini tidak bisa melawan 3 remaja liar sekaligus. Tapi kamu tetap punya kekuatanmu sendiri, yaitu ketakutan. Di kepalamu sudah terpikir cara untuk menyelesaikannya. Qiang melangkah cepat mendekatimu. Setelah sampai di depanmu, menyalakan sebuah rokok. Berencana menghisap 2 kali sebelum membakarmu. Namun saat rokok Qiang baru saja menyala, kamu yang terjatuh tiba-tiba bergerak. Krek krek krek. Tubuhmu seperti mesin berkarat, membelit dan perlahan berdiri. Mengeluarkan suara gesekan yang membuat gigi sakit. Wujudnya sangat aneh. Namun pemandangan ini membuat keempat orang yang ada di situ semua ketakutan sampai terdiam. Orang-orangan sawah ini ternyata benar-benar hidup. Dalam ketakutan besar. Mereka bahkan sampai lupa untuk melarikan diri. Semua berdiri terpaku di tempat. Termasuk Qiang yang berdiri di depanmu. Tidak perlu dikatakan, mereka semua ketakutan sampai bingung. Dan yang kamu inginkan adalah efek seperti ini. Kamu memanfaatkan waktu ketika Qiang ketakutan untuk berdiri. Kemudian gunakan ujung lenganmu yang keras dan tajam seperti jerami. Menusuk Qiang. Suara plok terdengar. Suara remuk seperti kain sobek menyuarakan dari jerami itu. Dagu Qiang tertusuk. Orang-orangan sawah yang bercampur darah dan tahu. Lenganmu menusuk melalui bagian atas kepalanya. Tubuh orang-orangan sawahmu tinggi dan kurus. Tinggi hampir 2 meter. Setelah menusuk Qiang, telah mengangkat seluruh tubuh Qiang ke atas. Terhuyung di udara. Kepedihan hebat dan bayangan kematian. Akhirnya membuat Qiang terlepas dari ketakutan. Qiang berjuang dengan gila. Mengeluarkan suara seperti balon. Suara napas seperti bocor udara. Seolah-olah berusaha keras menghirup udara segar. Mencoba mempertahankan hidupnya. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Kematian sudah pasti. Darah merah segar Qiang mengalir di lengan jeramimu. Adegan ini membuat 3 orang lainnya sangat ketakutan. Ketakutan besar ini hampir membuat mereka pingsan ketakutan. Nilai ketakutan bertambah 60. Nilai ketakutan bertambah 90. Nilai ketakutan bertambah 70. Nilai ketakutan bertambah 100. Suara sistem terus terdengar di telingamu. Dalam waktu singkat 1 atau 2 detik,
Kamu sudah mendapatkan lebih dari 300 nilai ketakutan. Dan terus bertambah. Setelah memiliki cukup ketakutan, kamu tanpa ragu membuka keterampilan keduamu. Cakar mimpi buruk. Keterampilan ini membuat kedua lengan memanjang menjadi alang-alang yang lentur, menyentuh dan menyerang makhluk batu untuk memberikan kerusakan. Dan saat kamu mempelajari keterampilan baru ini, darah segar yang mencolok akhirnya membangunkan Ah King dan dua orang lainnya. Orang-orangan sawah membunuh orang. Orang-orangan sawah membunuh orang. Ah King berteriak ketakutan, bergegas berguling dan berlari keluar halaman. Wajahnya tampak seperti anjing yang kehilangan pemiliknya. Tidak ada lagi sikap angkuh seperti sebelumnya. Jika tidak mempelajari cakar mimpi buruk, kamu benar-benar tidak bisa mengejarnya. Tapi sekarang kamu mengulurkan lengan lainnya. Dengan suara swoosh memanjang keluar beberapa alang-alang yang saling terjerat. Alang-alang ini sangat tangguh. Ujungnya tajam seperti pisau. Mereka seperti tentakel yang bergerak cepat menuju Ah King. Disertai dengan teriakan menyakitkan. Alang-alang tentakel itu menusuk tubuh Ah King dan mengangkatnya ke udara. Darah merah segar mengalir deras melalui tentakel rerumputan yang terus keluar rumput-rumput. Adegan ini membuat kulit kepala Ah Bing terasa geli. Kedua kakinya menjadi lemas. Rasa takut dalam hatinya memuncak hingga puncak tertinggi. Dia berusaha membuka pintu halaman. Namun tangannya gemetar sangat hebat, sehingga untuk sementara tidak bisa membuka pintu. Namun Xiaolan yang mengikuti di belakang sedikit lebih tenang. Dia menekan rasa takut dalam hatinya, menggigit giginya dan membuka pintu halaman. Namun saat mereka membuka pintu seketika itu juga, tubuh Ah Bing yang telah dibuang kembali mengaktifkan cakar mimpi buruknya. Lengan lain seperti ular berbisa menjerat mereka dengan ganas. Suut-suut suara tentakel rerumputan yang menyeramkan mengiris udara, menghasilkan suara gesekan yang menusuk telinga. Langkah kaki Ah Bing yang baru melangkah keluar halaman tiba-tiba berhenti. Dia membelalak matanya, menunduk melihat dada sendiri. Beberapa tentakel rerumputan yang menyeramkan menembus dada Ah Bing, menghancurkan semua organ dalamnya. Xiaolan di samping menutup mulutnya erat-erat, menahan ketakutan dan air mata. Dengan sekuat tenaga berlari keluar. Ketakutan yang sangat besar, hampir menelan seluruh kesadarannya. Dia sudah kehilangan kemampuan berpikir. Selain berlari dengan sekuat tenaga, tidak ada pikiran lain. Kamu sambil menarik lengan yang berlumuran darah. Dengan dingin menatap punggung Xiaolan yang melarikan diri. Menggunakan cakar mimpi buruk. Skill ini akan menghabiskan tenaga dalam tubuhmu. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu masih bisa menggunakan cakar mimpi buruk sekali lagi. Untuk membunuh Xiaolan yang belum lari sejauh 20 meter. Namun setelah berpikir sejenak, kamu tidak bertindak, melainkan membiarkan gadis ini pergi. Sebagai manusia jerami yang terlahir kembali, kamu sudah bukan manusia lagi. Melepaskan Xiaolan bukan karena kamu lembut hati, apalagi karena hatimu penuh belas kasih, melainkan karena ketakutan harus menyebar. Dan wanita ini adalah media terbaik untuk membantumu menyebarkan ketakutan. Kamu ingin menggunakan Xiaolan untuk memberitahu dunia tentang keberadaanmu yang mengerikan. Terus menyebarkan ketakutan. Berharap dia bisa berperan sebagai alat yang berguna. Kamu dengan dingin berbisik dalam hati. Lalu membuka panel sistem. Melihat data terkait tentang dirimu sendiri. Host ras gaib. Tingkat manusia jerami dengan nilai ketakutan aneh rendah 660. Sudah memiliki skill tubuh dewa LV1. Cakar mimpi buruk LV1. 4 orang tadi sangat ketakutan olehmu. 3 tewas seketika di tempat. Sebelum mati juga memberikan banyak nilai ketakutan. Ini membuatmu belajar tubuh dewa LV1 dan cakar mimpi buruk. Setelah mencari LV1, masih tersisa 660 poin nilai ketakutan. Kemudian kamu menggunakan 300 nilai ketakutan untuk mempelajari skill ketiga. Bisikan kematian. Kegunaan skill ini adalah menangkap makhluk hidup, mengulangi suara terakhir sebelum kematian, dan bisa membuat target yang mendengarnya jatuh dalam ketakutan. Skill ini tidak bisa langsung memberikan damage, tapi bisa memberikan efek negatif ketakutan pada musuh. Dengan kata lain, mengurangi kemampuan bertarung musuh. Dan kamu juga mendapatkan lebih banyak nilai ketakutan. Singkatnya, bisikan kematian adalah skill pendukung yang sangat bagus. Memiliki efek kontrol dan kemampuan melemahkan musuh. Kamu masih memiliki 360 poin nilai ketakutan. Kamu kemudian meneliti lagi, dan menemukan bahwa mengupgrade tubuh Dewa Iblis ke LV2
Memerlukan 300 nilai ketakutan. Maka tanpa ragu kamu mengupgrade skill ini. Setelah meningkatkan tubuh Dewa Iblis ke LV2, kamu bisa merasakan tubuhmu menjadi jauh lebih kuat. Saat tubuh Dewa Iblis level 1, kondisi fisikmu sedikit lebih lemah dari manusia biasa. Bisa dengan mudah membunuh Akiang, karena dia ketakutan sampai terpaku. Tapi sekarang kondisi tubuhmu sudah melebihi manusia biasa. Bahkan tanpa menggunakan skill seperti cakar mimpi buruk, kamu bisa dengan mudah membunuh 3 preman tadi. Setelah melakukan semua itu, kamu melihat sekeliling lalu perlahan keluar dari halaman ini. Ini adalah langkah pertamamu. Dan juga langkah pertama menjadi Dewa Iblis ketakutan. Tapi 2 jam kemudian, sekelompok agen mengepung halaman Xiaolan. Di halaman itu, tubuh San Jiao yang wajahnya terlihat sangat ketakutan, membuat orang merasa sangat dingin hingga ke tulang. Berbagai tanda dan jejak menunjukkan, ucapan konyol Xiaolan sepertinya memang benar. Pembunuh itu sangat mungkin adalah sebuah orang-orangan sawah, atau seseorang yang seluruh tubuhnya dibalut dengan jerami. Kalau bukan, bagaimana menjelaskan jerami di luka-lukanya? Adegan ini membuat para agen semua ketakutan. Jadi, wanita yang sudah melarikan diri dari tempat kejadian, mendapatkan banyak nilai ketakutan yang berceceran. Nilai ketakutan bertambah, waktu tambahan nilai ketakutan bertambah 20. Suara yang terdengar di telinga membuat hatimu menjadi lega. Berpikir bahwa keputusan membiarkan Xiaolan pergi memang tidak salah. Namun, kamu tidak tahu, sebuah masalah sudah diam-diam mendekatimu. Episode sebelumnya bercerita bahwa para agen menerima laporan Xiaolan untuk memeriksa tempat kejadian. Setelah memeriksa sesaat, kepala agen dengan serius mengatakan pada semua orang, memerintahkan kalian untuk keluar melindungi tempat kejadian. Jangan merusak apapun. Juga jangan menyentuh apapun. Kepala agen ini memiliki wawasan yang cukup luas. Dia samar-samar menyadari adanya keberadaan aneh. Jadi setelah memeriksa tempat kejadian, dia menyadari bahwa kasus ini tidak biasa. Meskipun tidak menyangka kota kecil yang dia awasi, bisa terjadi kejadian aneh yang menakutkan. Namun dia tetap melakukan keputusan yang paling benar pada saat itu. Kepala agen mengeluarkan telepon dan mulai menghubungi. Halo, apakah ini agen khusus? Aku punya sesuatu yang perlu kalian tangani. Di dunia ini ada hal-hal aneh. Juga ada sekelompok orang yang bisa melawan hal-hal aneh itu. Kelompok orang ini disebut pengendali roh. Beberapa di antara mereka memiliki bakat luar biasa dan kemauan yang kuat. Mereka bisa mengendalikan keanehan untuk mendapatkan kekuatan dari hal-hal aneh tersebut, sehingga menjadi pengendali roh yang kuat. Keanehan yang telah ditaklukkan disebut roh keanehan. Agen khusus adalah kekuatan resmi para pengendali roh. Biasanya juga merupakan pengendali roh terkuat di satu negara. Setelah menerima telepon dari kepala desa, agen khusus Anceng segera bereaksi, mengirim 2 pengendali roh tingkat 1 untuk menyelidiki. Selain itu, ada juga sekelompok elit yang sering berurusan dengan hal-hal aneh. Setelah orang agen khusus tiba, agen biasa tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Kecuali satu-satunya yang selamat, Xiaolan. Yang lain semua disuruh pergi. 2 pengendali roh tingkat 1 yang dikerahkan kali ini adalah sepasang muda-mudi. Pria itu bernama Wang Ani. Setelah tiba di lokasi, ia segera mulai melakukan survei. Wanita itu bernama Lilin. Dia tidak ikut survei lokasi, melainkan berbicara dengan Xiaolan. Adik kecil, apa yang terjadi di sini? Bisa ceritakan pada kakak? Ada aura yang menenangkan dari Liling. Ini membuat saraf Xiaolan sedikit rileks. Dia duduk di kursi sambil gemetar menceritakan kejadian itu kepada saya. Saya baru saja pulang sekolah ketika 3 preman masuk ke halaman. Mereka berniat memperkosa saya, tapi mereka belum berhasil. Orang-orangan sawah di halaman saya tiba-tiba hidup, dan membunuh mereka semua. Orang-orangan sawah tiba-tiba hidup. Mendengar ini, Liling mengernyitkan alisnya. Kemudian dia terus dengan lembut mencoba memahami situasi dari Xiaolan. Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan secara spesifik bagaimana orang-orangan sawah itu membunuh mereka? Selain itu, dari mana asal orang-orangan sawah itu? Sejak saya ingat, orang-orangan sawah itu sudah ada di halaman. Saya juga tidak tahu dari mana asalnya. Xiaolan sangat mengerti. Dia tahu informasi ini sangat penting. Jadi dia menahan rasa takutnya dan mengingat kembali kejadian barusan. Menggambarkan dengan rinci bagaimana ketiga penjahat itu dibunuh. Setelah mendengar deskripsi Xiaolan,
Liling pada dasarnya mulai mengerti tentang keanehan yang baru muncul ini. Dia punya gambaran kasar. Dia menenangkan Xiaolan beberapa kalimat, lalu meminta staf untuk membawa dia turun. Di sisi lain, penyelidikan Wang Anming juga selesai. Hanya saja sesudah penyelidikan dia tampak mengerutkan alisnya. Seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Melihat ini, Liling mendekati dia. Memahami situasi penyelidikan. Ada apa? Apakah ada yang tidak beres? Saya sudah bertanya hampir semuanya, bukan? Kalau begitu, kamu dulu saja sampaikan pendapatmu. Wang Anming berjongkok di tanah, melihat mayat yang sudah mati. Kalau begitu saya mulai dulu. Makhluk aneh ini baru saja lahir. Kekuatan tidaklah besar. Paling kuat hanya kekuatan kumpulan. Mungkin hanya tingkat. Tapi yang satu-satunya spesial adalah dia memiliki kemampuan mengulur tangan. Mungkin bisa menyerang target dalam jarak 15-20 meter. Sambil berbicara, ekspresi Liling sangat santai. Makhluk aneh yang terkonsentrasi. Sangat lemah untuk dua pengendali roh tingkat 1 seperti mereka. Namun alis Wang Anming belum juga rileks. Setengah bagian penyelidikan yang saya lakukan hampir sama dengan yang kamu tanyakan. Namun ketika sampai di sini, Wang Anming berhenti sejenak, menatap Liling. Sepertinya bingung apakah harus mengatakan sisanya atau tidak. Apa sebenarnya yang terjadi? Katakan saja terus terang. Kita berdua sudah tidak perlu menyembunyikan apapun lagi, kan? Rasa penasaran Liling muncul karena sikap Wang Anming. Mendorong bahunya sedikit. Dengan santai menyuruhnya bicara. Mendengar itu Wang Anming menghela napas dalam-dalam. Baiklah. Aku akan langsung berkata. Saat penyelidikan pertama kali, berbagai petunjuk dan jejak menunjukkan. Keanehan ini adalah yang baru lahir. Dan kekuatannya tidak kuat. Tapi hal aneh masih ada di kemudian hari. Keanehan ini sudah tidak ada di lokasi kejadian. Ini bukan masalah besar. Masalahnya setelah dia pergi tidak meninggalkan sedikit pun jejak. Apa? Bagaimana mungkin mendengar ini? Reaksi pertama Liling adalah ketidakberuntungan. Karena apapun bentuk hantunya pasti akan meninggalkan jejak. Dan keanehan yang dikendalikan Wang Anming memiliki kemampuan deteksi. Lebih bisa membedakan jejak keanehan. Jadi dengan kemampuannya tidak bisa mendeteksi sedikit pun jejak. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, keanehan ini memiliki kekuatan di atas kelas B. Sangat kuat sampai Wang Anming tidak bisa mendeteksi. Tapi berbagai tanda di tempat kejadian dan kesaksian yang selamat menunjukkan. Keanehan orang-orangan sawah yang baru muncul ini kekuatannya tidak kuat. Bahkan bisa dibilang agak lemah. Keanehan yang lemah seperti ini. Kalau ingin menghindari deteksi Wang Anming, hanya ada satu cara. Yaitu menghapus jejak yang ditinggalkannya. Tapi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keanehan orang-orangan sawah itu. Memiliki kecerdasan. Dan mungkin tidak rendah. Kesimpulan diambil, Liling dan Wang Anming saling bertatap mata. Keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ekor sayap penuh kekacauan dan ketidakteraturan. Makhluk mengerikan tanpa kecerdasan sama sekali. Hal ini adalah kesepakatan semua negara. Semua pengendali roh dan ahli penelitian makhluk aneh. Namun sekarang Liling dan Wang Anming tiba-tiba bertemu dengan makhluk aneh yang sangat mungkin memiliki kecerdasan. Ini mengguncang pemahaman mereka. Wajah mereka tampak agak muram. Tidak mau memikirkan ini lebih jauh. Xiao Ming, ayo kita cepat kembali dan melaporkan kejadian aneh ini ke pimpinan. Biarkan mereka yang memutuskan. Liling menepuk bahu Wang Anming. Baiklah. Itulah satu-satunya jalan. Setelah meninggalkan beberapa orang untuk menjaga lokasi kejadian, keduanya bergegas kembali ke kantor polisi kota Ancheng dengan kecepatan tertinggi, dan menyerahkan sebuah laporan. Laporan ini diserahkan berjenjang. Akhirnya sampai di tangan wakil kepala kepolisian. Jenis makhluk aneh berdasarkan penampilan fisik, penilaian kekuatan makhluk orang-orangan sawah, penilaian tingkat bahaya, menggunakan kemampuan memperpanjang batang pohon onggok di lengan untuk menyerang. Jangkauan serangan efektif antara 15 hingga 20 meter. Catatan, makhluk aneh ini sangat mungkin memiliki kecerdasan. Kalimat terakhir laporan ini ditebalkan dan diperbesar, untuk menandakan pentingnya. Dan di sampingnya dilengkapi dengan banyak catatan kaki, memberitahu pembaca mengapa sampai membuat dugaan ini. Namun setelah melihat kalimat ini, wakil kepala Song Nanling hanya terkekeh sinis. Sebuah kumpulan keanehan. Bahkan memiliki kecerdasan. Sungguh sangat lucu.
Setelah berbicara, Song Nanling melempar laporan itu ke samping. Seperti sampah biasa. Di dalam biro khusus, Liling dan Wang Anming menunggu ke sana kemari. Namun tidak mendapatkan sedikit pun pesan dari atas. Dalam hati kira-kira sudah tahu. Pejabat tua terkutuk pasti tidak menganggap serius ucapan kami. Seandainya ketua ada di sini, bisa berdiskusi dengan dia. Wang Anming tampak marah. Dengan satu pukulan menghantam dinding. Melampiaskan ketidakpuasan dalam hatinya. Para pejabat tinggi biro kota khusus. Sebagian besar dipindahkan dari sistem lain. Pejabat non-penjinak roh. Para pejabat ini kurang paham tentang keanehan dan kejadian aneh. Namun mereka menguasai kekuasaan besar. Sering mengeluarkan perintah yang tidak masuk akal. Ini membuat banyak penjinak roh merasa tidak puas. Dan ketua yang dimaksud Wang Anming adalah kepala biro kota khusus Ancheng. Seorang penjinak roh muda dan kuat. Sayangnya dia sedang menjalankan tugas darurat. Saat ini dia tidak berada di Ancheng. Sudah lama tidak mendapat kabar. Wang Anming dan Liling sama-sama tahu. Laporan mereka diabaikan oleh kelompok birokrat tingkat tinggi itu. Menghadapi situasi ini, Liling juga sangat merasa tidak berdaya. Dia duduk di samping Wang Anming dan mulai menghibur saja. Biarkan dia pergi dulu saja. Lagi pula makhluk jerami itu memiliki kekuatan aneh yang sangat lemah. Walaupun memiliki kecerdasan, tetap tidak akan menimbulkan gelombang besar apapun. Memang hanya bisa begitu. Liling dan Wang Anming, untuk sementara mengesampingkan makhluk aneh yang baru lahir ini. Tapi mereka tidak tahu seberapa cepat kekuatanmu meningkat. Kamu membunuh keluar dari kota kecil pedesaan satu persatu. Menciptakan ketakutan yang tak terhitung banyaknya. Setelah menyerap kekuatan ketakutan itu, kekuatanmu terus meningkat. Dalam waktu singkat hanya beberapa hari sudah naik ke tingkat raksasa. Sambil mengumpulkan lebih dari 1.600 ketakutan. Nilai ketakutan ini belum kamu putuskan mau dipakai untuk apa. Jadi disimpan dulu. Dan serangkaian ketakutan yang kamu ciptakan. Sekali lagi menarik perhatian kepolisian kota Ancheng. 3 hari kemudian, Liling dan seorang pengendali roh lainnya bergabung untuk menyelidiki sebuah kejadian aneh. Keadaan di lokasi tidak terlalu rumit. Ada 2 mayat. Satu di depan pintu. Yang lainnya di dalam kamar. Pintu menunjukkan bekas dibobol dengan kekerasan. Jika bukan karena keadaan kematian yang terlalu mengerikan, tidak akan sampai ke tangan biro kejadian khusus. Setelah Liling melihat keadaan mayatnya, dia tidak bisa tidak terdiam. Kedua mayat ini sangat mirip dengan keadaan kematian 3 pria muda sebelumnya. Terlalu mirip. Hanya saja kali ini kedua orang ini meninggal dengan cepat dan rapi. Sepertinya tidak banyak kesempatan untuk melawan. Neng Ling, maukah aku menggunakan kemampuan untuk mendengar suara saat itu? Pengendali roh yang berpasangan dengan Liling adalah seorang gadis berwajah bulat berusia sekitar 20-an. Bernama Xiao Yuan. Kekuatannya tidak tinggi. Hanya level F. Dan kemampuan aneh yang dia kendalikan adalah MP3 model lama, berupa benda. Kemampuan anehnya cenderung membantu. Salah satu kemampuannya adalah bisa menelusuri suara terakhir dari makhluk aneh. Yang terakhir kali dikeluarkan oleh makhluk aneh itu. Tentu jika sudah terlalu lama, suaranya tidak akan terdengar lagi. Baiklah, coba saja. Mendengar itu, Liling segera menyetujui. Dia sekarang sangat ingin mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan makhluk aneh orang-orangan sawah. Karena entah kenapa, hatinya selalu punya firasat bahwa makhluk aneh orang-orangan sawah itu tidak bisa dijelaskan. Setelah mendapat persetujuan Liling, Xiao Yuan mengeluarkan sebuah MP3 model lama, kemudian mulai mengaktifkan kekuatan, dan berjalan mondar-mandir di lokasi. Suara telah dikumpulkan. Seiring dengan langkah Xiao Yuan, suara mulai terdengar dari MP3. Setelah suara desis listrik yang nyaring, sebuah tekanan yang tak terlihat menyelimuti. Kemudian dari MP3 yang dipegang Xiao Yuan terdengar suara serak dan kasar. Seperti suara yang berasal dari neraka. Ini jelas bukan suara yang bisa dikeluarkan oleh manusia. Ini adalah suara yang aneh dan menyeramkan. Orang-orangan sawah itu adalah api. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Kalimat singkat ini membuat semua orang yang hadir merinding. Merasakan hawa dingin yang sangat kuat menyerang mereka. Suara itu penuh dengan kejahatan dan ketakutan. Kematian, keputusasaan, dan emosi negatif lainnya. Yang sulit untuk dilawan. Sementara melalui kalimat itu,
Mereka akhirnya bisa memperkirakan secara garis besar apa yang terjadi. Dua orang di dalam rumah melihat orang-orangan sawah yang aneh. Salah satu dari mereka keluar untuk memeriksa, dan menemukan bahwa orang-orangan itu ternyata hidup. Dalam kepanikan, orang itu mencoba melarikan diri kembali ke dalam rumah. Namun teman di dalam rumah dengan sengaja mengunci pintu agar dia tidak bisa masuk. Bisa dibayangkan betapa takut dan putus asanya dia sebelum meninggal. Sedangkan nasib orang yang mengkhianati temannya itu juga tidak jauh lebih baik. Dia juga dibunuh oleh orang-orangan sawah yang aneh itu. Liling tidak peduli dengan jalannya peristiwa. Juga tidak peduli dengan keburukan kemanusiaan yang pernah mereka alami sebelumnya. Bagaimanapun, orang-orang itu sudah menjadi mayat. Yang lebih dia pedulikan adalah suara yang keluar dari manusia jerami itu. Kalimat yang mengerikan itu bukanlah kata-katanya sendiri, melainkan bisikan terakhir dari yang sudah meninggal sebelum kematiannya. Tetapi dicuri oleh manusia jerami itu, dan diucapkan dari mulutnya. Memikirkan hal ini, rasa dingin yang menusuk tiba-tiba melanda, membuat seluruh bulu di tubuh Liling berdiri. Liling adalah seorang pengendali roh senior yang cukup kuat. Dia pernah berurusan dengan keanehan sekitar 80-100 kali. Tidak kurang dari 80 kali. Berani sekali. Keanehan yang bisa membuatnya takut hampir tidak ada. Meskipun ada, itu pun dari sisi kekuatan yang membuat Liling merasa takut. Namun manusia jerami ini memberikan Liling perasaan yang sangat aneh. Dan sangat mengerikan. Ini membuatnya merasakan ketakutan mendalam dari dalam jiwanya. Seolah-olah dia adalah inkarnasi ketakutan itu sendiri, tidak bisa. Harus serius menghadapi keanehan baru ini. Ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Memikirkan ini, Liling segera mulai menghubungi Wang Anming. Berniat berdiskusi tentang strategi bersama. Sementara itu, kamu sudah sampai di tepi kotaan. Kamu menatap kota itu dengan tatapan mengerikan. Asap hitam melingkar di sekeliling tubuhmu. Kamu Yizi beraktivitas di daerah pinggiran. Kecepatan mengumpulkan ketakutan terlalu lambat. Jadi sekarang kamu berencana masuk ke kota dengan populasi yang lebih padat. Mencari cara yang lebih efisien dan cepat untuk menyebarkan ketakutan. Namun sebelum itu, kamu harus memperkuat kemampuanmu terlebih dahulu. Membunuh sepanjang jalan. Kamu berhasil mengumpulkan 3.900 poin ketakutan. Hampir 400 poin diantaranya didapat dari kemampuan bisikan kematian. Kemampuan ini memberikan tambahan poin. Menggunakan kemampuan ini, bisa membuat makhluk hidup merasakan ketakutan yang lebih besar sebelum mati. Hampir bisa memberimu tambahan 1/10 dari total poin ketakutan. Sebelumnya kamu tidak menggunakan poin ketakutan ini, tapi sekarang saat berdiri di pinggir kota, kamu jelas merasakan banyak aura kuat di dalam kota. Jadi untuk bisa hidup nyaman di Ancheng, harus memperkuat dirimu. Pertama kamu menghabiskan 500 poin ketakutan, untuk meningkatkan tubuh Dewa Iblis ke level 3 setelah peningkatan level. Kamu merasakan tubuhmu menjadi jauh lebih kuat. Lebih gesit. Setelah bereksperimen, kamu menemukan kecepatanmu setara pelari sprint. Kelincahanmu setara ahli parkour. Tentu saja yang paling penting adalah peningkatan signifikan kekuatan fisik. Sekarang pisau, kapak, api, atau air biasa sudah sama sekali tidak bisa melukaimu. Lalu kamu meningkatkan satu-satunya kemampuan seranganmu. Cakar mimpi buruk ke level 2. Juga menghabiskan 500 poin ketakutan. Cakar mimpi buruk LV2. Jangkauan serangan meningkat menjadi 30 meter. Sementara itu memiliki daya hancur yang lebih kuat. Selain itu tidak ada keistimewaan lain. Untuk kemampuan bisikan kematian, untuk sementara belum berniat meningkatkan. Karena sekarang kekuatan sudah sangat meningkat. Kamu mendapatkan dua kemampuan baru yang bisa dipelajari. Kemampuan pertama adalah klon orang rumput. Untuk mencapai LV1 membutuhkan 300 poin ketakutan. Menurut penjelasan, kemampuan ini berfungsi menciptakan sebuah klon orang rumput yang tidak bisa bergerak. Klon ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Kamu bisa melihat layar sekitar klon itu, dan dapat menyerap ketakutan di sekitarnya. Kemampuan kedua adalah hidrolik kematian, naik ke LV1. Membutuhkan 1000 poin ketakutan. Kemampuan ini berfungsi mengkonsentrasikan sebuah hidrolik kematian. Ketika menyerang musuh, memberikan kerusakan yang cukup besar. Juga dapat digunakan untuk pengintaian. Perhatianmu pertama tertuju pada hidrolik kematian. Kemampuan ini terlihat sangat kuat. Dari 5 kemampuanmu saat ini,
hanya ini yang naik ke LV1. Memerlukan 1000 poin ketakutan. Konsumsi itu menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan ini. Jadi kamu tidak ragu. Langsung menghabiskan 1000 poin ketakutan untuk mempelajari kemampuan ini. Kemudian kamu menguras sebagian besar kekuatan dalam tubuhmu. Menghasilkan sebuah hidrolik kematian berwarna hitam pekat. Dengan mata merah darah. Klak, cairan hidrolik kematian ini berhenti di bahumu. Mengeluarkan suara desir yang aneh. Kau bisa merasakan cairan hidrolik kematian ini sepenuhnya dikendalikan oleh dirimu sendiri. Dan mengandung kekuatan ledakan di dalamnya. Sayangnya, saat skill ini di level 1, hanya bisa memusatkan satu cairan hidrolik kematian. Jika ingin memusatkan lebih banyak cairan hidrolik kematian, kamu harus meningkatkan level skill ini. Untuk menaikkan cairan hidrolik kematian dari LV1 ke LV2, dibutuhkan 2000 poin ketakutan. Saat ini kamu hanya tersisa 1900 poin ketakutan, tidak cukup untuk naik level. Sedangkan skill baru yang muncul, bayangan jerami, terlihat sangat tidak berguna. Membutuhkan cukup banyak poin ketakutan. Namun kamu merasa skill ini tidak sesederhana itu. Kalau tidak perlu 300 poin ketakutan untuk mempelajarinya. Jadi kamu langsung menghabiskan 800 poin ketakutan untuk menaikkan bayangan jerami ke LV2. Namun setelah naik ke LV2, fungsi skill ini masih sama tidak bergunanya. Hanya jumlah bayangan jerami yang bisa dipasang bertambah dari 1 menjadi 3. Dan bayangan jadi sedikit lebih kuat saja. Setelah mengetahui keadaan seperti ini, kamu merasa agak bingung. Mungkin perasaanmu salah. Kamu ragu sebentar. Tapi tetap yakin pada pikiranmu sendiri. Dengan tegas menggunakan sisa poin ketakutan. Untuk menaikkan skill yang terlihat tidak berguna ini ke LV3. Kali ini menghabiskan 1000 poin ketakutan. Jika keterampilan ini masih tidak berguna, maka kamu akan sangat merugi. Namun untungnya, penilaianmu tidak salah. Setelah meningkat ke LV3, bayangan jerami. Keterampilan ini memiliki fungsi tambahan yang membuatmu terkejut, yaitu setelah tubuh aslimu mati, kamu dapat bangkit kembali di bayangan jerami yang telah diatur sebelumnya. Sekilas kalimat ini membuat wajahmu yang garang menampilkan senyum aneh. Ini sama dengan kamu memiliki hidup ekstra, dan kamu sekarang memiliki tubuh dewa iblis LV3, cakar mimpi buruk, LV2, kematian kurang dari LV1 dan hidrolik kematian LV1. Bayangan jerami, keterampilan LV3 dan lainnya. Keterampilan-keterampilan ini sangat banyak dan kuat. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan aneh biasa. Jadi meskipun levelmu hanya Giant Armor, tapi kemampuan aneh F-level biasa dan pengendali roh, sama sekali bukan lawanmu. Sekarang kamu memasuki kota An dengan sedikit keberanian. Kemudian kamu menemukan 2 gua terpencil, dan meletakkan 2 bayangan jerami masing-masing di dalamnya. Bayangan jerami level 3 bisa meletakkan 5 bayangan. Kamu menempatkan bayangan di kedua gua terpencil ini. Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kamu juga bisa bangkit kembali melalui kedua bayangan ini. Sampai saat ini, persiapanmu sebelum masuk kota sudah selesai sepenuhnya. Tapi sekarang masalah yang ada di depanmu adalah, bagaimana caranya masuk ke kota An? Karena kamu termasuk makhluk aneh yang memiliki tubuh nyata. Kemampuan bersembunyi sangat kurang. Di kota kecil di pedesaan masih baik. Bergerak di tengah malam jarang ada yang menyadari. Tapi di kota besar yang ramai, seekor orang-orangan sawah berkeliaran. Terlalu mudah untuk ditemukan. Apalagi saat masuk kota. Tidak mungkin berjalan seenaknya melewati pos penjagaan kan? Kebetulan juga, saat kamu memikirkan masalah ini, di kejauhan ada sebuah konvoi mobil yang mengarah ke kota An. Kalau begitu ikut masuk ke kota An lewat konvoi ini saja. Kamu mengusap dagumu. Berpikir bisa menyamar sebagai orang-orangan sawah biasa yang berdiri di pinggir jalan. Diam tak bergerak. Saat mobil lewat, baru melompat ke bagasi mobil belakang. Tapi kamu tidak menyangka, konvoi mobil itu tiba-tiba berhenti tepat di depanmu. Lalu terdengar percakapan. Orang-orangan di pinggir jalan itu membuatku kaget. Penampilannya memang agak menyeramkan ya. Ada seekor gagak yang bertengger di atasnya. Oh iya. Kak King mau live streaming di rumah hantu kota An. Orang-orangan yang menyeramkan ini, pas sekali untuk jadi properti. Beberapa pria berjalan turun dari mobil dan menuju ke arahmu. Kedatangan mereka tampaknya mengganggu burung gagak yang ada di tubuhmu. Burung itu mengeluarkan beberapa suara serak lalu terbang ke langit. Tapi entah mengapa,
Saat burung gagak itu menatapmu, beberapa pria besar itu malah merasa sedikit merinding. Namun burung gagak aneh itu segera menghilang di kejauhan. Beberapa pria itu tidak terlalu memikirkannya. Mereka mengangkatmu bersama-sama, dan meletakkanmu di bagasi belakang mobil. Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka cukup puas mendapat props gratis. Serangkaian aksi aneh ini bikin kamu hampir tertawa. Beberapa orang memang suka mencari masalah sendiri. Kalau begitu, itu bukan salahmu lagi ya. Sepanjang perjalanan, melalui percakapan terpisah dari orang-orang ini, kamu juga akhirnya tahu siapa mereka sebenarnya. Ternyata mereka adalah tim siaran langsung, bertugas mengurus logistik. Kali ini mereka pergi ke Uncity. Tujuannya ke sebuah rumah hantu yang cukup terkenal di internet, dan merencanakan siaran langsung paranormal pada malam hari. Namun menurut mereka, di dunia ini tak ada hantu maupun makhluk gaib. Itu semua cuma rumor yang salah kaprah. Untuk menjaga kualitas acara, tim siaran ini sudah mempersiapkan banyak properti. Melihat kostummu yang menyeramkan, mereka pun membawamu ke tujuan bersama rombongan ini. Sebuah rumah hantu yang agak terkenal di Ancheng. Kenapa baru datang sekarang? Cepat segera atur. Malam ini akan mulai siaran langsung. Tidak banyak waktu lagi. Aku memberi kalian makan bukan untuk bermalas-malasan. Yang bicara adalah wanita yang keras dan pedas. Dengan wajah mirip selebgram dan dada palsu. Dia adalah kepala tim siaran langsung ini, Kak King. Maaf. Segera mulai mengatur. Kak King, Anda istirahat dulu. Nanti akan kami selesaikan untuk Anda. Beberapa pria itu terus meminta maaf, lalu segera mulai mengatur dengan tergesa-gesa. Dan sebagai properti murah yang diambil di pinggir jalan, kamu tentu juga diangkat turun dari mobil. Aneh, posisi orang-orangan sawah tadi sepertinya bukan seperti ini. Seorang staf menggaruk-garuk kepala dengan kebingungan. Melihat posisi kamu saat ini merasa sangat bingung. Hei, dasar kamu, sedang malas-malasan apa? Cepat kerja. Masih mau gaji atau tidak? Kak King yang sedang main ponsel di tempat teduh melihat adegan ini. Kemudian berteriak lagi. Baik, setelah dimarahi seperti itu. Staf ini tidak pikir panjang lagi. Segera memindahkan kamu ke dalam yang disebut rumah hantu. Dan mulai melakukan penataan. Sebuah live streaming horor yang awalnya hanya sandiwara. Sedang berkembang ke arah yang tidak diketahui. Pukul 8 malam. Zhang Dasan yang bekerja sepanjang hari di lokasi konstruksi membuka sebuah aplikasi live streaming. Dengan mahir masuk ke sebuah ruang siaran langsung. Judul ruang siaran ini adalah sangat nyata dan lucu. Xiao King menjelajahi rumah hantu Ancheng. Berangkat pukul 8 malam ini. Hehe, tidak terlambat. Pekerja parubaya itu tersenyum licik. Sambil makan mie instan. Dia mulai menonton siaran langsung itu. Alasan dia menonton live streaming bukan karena tertarik pada rumah hantu apapun, melainkan hanya ingin melihat sang host bernama Xiao King bergerak-gerak saat melarikan diri dari rumah hantu. Bagi dia, meskipun sederhana, tetapi cukup besar itu kelinci putihnya. Itu sudah menjadi salah satu hiburan langka di hariannya. Segera siaran langsung dimulai. Xiao King muncul di ruang siaran. Para penonton yang terhormat, selamat malam semuanya. Saya adalah si manis kalian, Xiao Qi. Apakah kalian melihat rumah angker di belakang saya ini? Ini adalah rumah hantu nomor 68 yang terkenal di Ancheng. Malam ini saya akan memimpin kalian untuk menjelajahi rumah hantu ini. Dulu tajam dan sinis di siang hari. Hari ini King yang garang berubah menjadi gadis manis yang menggemaskan. Harus diakui aktingnya memang ada sedikit kemampuannya. Setelah siaran langsung dimulai, streamer dengan wajah influencer ini mulai menjelajahi rumah hantu ini. Kamera sesekali menyorot ke dadanya. Cara memberikan hadiah kepada penonton seperti ini adalah kekuatan terbesar dia untuk menarik penonton. Lagi pula sekarang ini sudah jarang orang yang percaya cerita horor yang menakut-nakuti anak-anak itu. Di masyarakat saat ini, kebangkitan horor hanya dikendalikan oleh pihak atas. Warga biasa tidak mengetahuinya. Karena kalau hal ini sampai tersebar, pasti akan menimbulkan kepanikan sosial. Ini adalah hal yang paling tidak ingin dilihat oleh pihak atas. Ini tidak menguntungkan mereka untuk berkuasa. Penonton di ruang siaran langsung dengan gembira menonton Xiao King memberikan hadiah. Terus menggelengkan kelinci putih palsunya. Sementara itu, beberapa properti yang disiapkan oleh tim logistik sebelumnya juga berfungsi. Sesekali menampilkan adegan yang menegangkan dan seru.
menggerakkan emosi penonton. Dengan cara seperti ini, jumlah penonton di ruang siaran langsung juga semakin banyak. Setengah jam kemudian meningkat dari awalnya 200.000 menjadi 600.000. Ini membuat Kak King diam-diam senang. Bertekad untuk membawa popularitasnya mencapai 1 juta. Ini terlalu menakutkan. Tidak tahu apakah kakak-kakak tadi juga merasa takut. Bagaimanapun, Xiao Qin sangat ketakutan. Tapi sudah janji untuk menjelajahi seluruh rumah hantu ini. Jadi Xiao Qin pasti tidak akan setengah jalan menyerah. Selanjutnya, biarkan aku membawa kalian semua untuk melihat lantai 2. Xiao Qin memegang senter sambil berjalan dengan hati-hati. Berpura-pura takut sambil bicara. Berputar mengelilingi lantai 1. Setelah semua pengaturan yang sudah dipasang aktif semua, Kak King mulai berjalan menuju lantai 2. Rumah hantu ini total ada 3 lantai. Bagian paling seru. Di lantai 2, tim logistik menempatkan seorang staf. Berpura-pura menjadi hantu yang menyeramkan. Nanti pasti harus membuat efek acara jadi maksimal. Dalam hati berpikir seperti itu. Berpura-pura menunjukkan ekspresi sangat takut. Dengan hati-hati berjalan menuju lantai 2. Saat berjalan ke lantai 2, di ujung tangga tiba-tiba muncul sosok tinggi kurus yang samar. Sosok itu samar di dalam gelap. Ditarik panjang oleh cahaya bulan. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Xiao Qin, ada sesuatu di ujung tangga lantai 2. Lihat sosok itu, benar-benar agak menakutkan. Apa itu ya? Entah kenapa walaupun tahu semuanya palsu. Namun saat melihat sosok samar itu, masih ada banyak penonton yang merasakan sedikit ketakutan. Sementara di sisi Kak King sudah mulai bergumam. Tim logistik kapan menempatkan sesuatu di ujung tangga lantai 2? Mereka tidak bilang sama aku. Berpikir seperti itu dalam hati. Kak King setengah pura-pura setengah nyata menunjukkan ekspresi takut. Sedikit demi sedikit berjalan naik ke atas. Setelah mendekat sedikit, baik King Jie maupun penonton di ruang siaran langsung menghela napas lega. Ternyata sosok kurus dan tinggi yang aneh itu adalah sebuah bentuk. Seolah-olah seorang orang-orangan sawah yang sedikit menakutkan. Aku hampir ketakutan. Ternyata itu hanya sebuah orang-orangan sawah. Tidak apa-apa, kita lanjutkan berjalan ke depan. King Jie dengan gaya pura-pura menepuk dada putihnya. Lalu melanjutkan berjalan ke depan. Tetapi dia tidak menyadari. Wajah orang bagian logistik tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius. Orang-orangan sawah yang diambil dari pinggir jalan itu bukankah sudah ditempatkan di lantai 1? Kenapa bisa muncul di sini lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat periksa apakah orang-orangan sawah di lantai 1 masih ada. Ketua tim logistik, Lao Zhou, berbisik memerintahkan bawahannya. Setelah mendengar itu, dua pemuda langsung berlari untuk memeriksa. Tak lama, mereka kembali dengan wajah pucat pasi. Orang-orangan sawah di lantai 1 masih di tempatnya. Setelah mendengar itu, orang-orang bagian logistik merasakan dingin menusuk di kepala mereka. Seluruh tubuh mereka merinding. Padahal mereka hanya mengambil satu orang-orangan sawah. Dari mana bisa ada dua? Selain itu, mereka sama sekali tidak menempatkan barang apapun di tangga lantai 2. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Semakin dipikirkan, semakin terasa aneh bagi tim logistik. Rasa takut di hati mereka semakin dalam. Kak Zhou, kita harus bagaimana? Haruskah memberitahu Kak King? Seorang karyawan mengingatkan Pak Zhou. Sejujurnya, menghadapi hal aneh seperti ini, setiap orang di tim logistik ingin segera mengakhiri siaran langsung dan pergi dari sini. Tapi saat itu adalah puncak siaran langsung. Jumlah penonton sudah mendekati jutaan. Dengan popularitas dan alur cerita yang begitu tinggi, bagaimana mungkin mereka langsung pergi begitu saja? Jika mereka mengabaikan siaran langsung dan kabur begitu saja, pasti pekerjaan ini akan hilang. Setelah berpikir sejenak, Pak Zhou menguatkan hati dan mengutarakan pikirannya. Mungkin kita salah ingat, atau mungkin di rumah hantu ini memang ada sebuah model orang-orangan padi yang mirip. Pokoknya masalahnya tidak besar. Hanya sebuah orang-orangan padi saja. Lanjutkan siaran langsung. Setelah berkata demikian, mereka mengikuti Kak Kin naik ke lantai 2. Tidak ada yang memperhatikan. Setelah mereka pergi, kau berdiri di pintu tangga. Bola matamu berputar sebentar, menatap punggung mereka yang pergi. Penyebaran rasa takut secara satu lawan satu terlalu lambat. Awalnya kau belum tahu bagaimana cara cepat menyebarkannya. Tapi tidak disangka saat mengantuk sudah ada yang memberimu bantal. Siaran langsung selebgram. Itu benar-benar bagus sekali.
Biarkan aku tampil untuk kalian para sahabat setia. Di sisi lain, siaran langsung misteri dari King Jie berjalan dengan sangat lancar. Konten siaran langsung di lantai 2 lebih banyak. Ditambah dengan gaya lari King Jie yang semakin santai. Membuat para penonton di ruang siaran sangat terhibur. Segera adegan puncak akan ada di kamar terakhir lantai 2. Yang menyembunyikan sebuah benda mistis yang dibuat oleh staf. Menurut rencana awal, ini akan menjadi bagian klimaks dalam siaran langsung ini. King Jie yang tahu tentang ini, awalnya pura-pura bermain dengan sebuah kompas. Mulai bersikap misterius. Semua cepat lihat, kompas berputar seperti orang gila. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalam kamar ini. Setelah komentar mengalir sebentar, dia pura-pura mengumpulkan keberanian. Saudara-saudaraku, aku agak takut. Kirim hadiah. Berikan aku sedikit keberanian. Saat berbicara, King Jie membuat wajah lugu yang memelas. Terus menggerakkan kelinci putih palsu di dada. Meski ekspresi wajah selebgramnya kaku dan agak canggung. Tapi ada beberapa orang yang memang suka gaya ini. Bahkan Zhao Dasan yang sedang makan mie instan. Memberikan hadiah seharga 10 yuan kepadanya. Setelah cukup banyak hadiah terkumpul, kakak King dengan puas mengungkapkan isi hatinya. Kemudian dia perlahan mendorong pintu terakhir di lantai 2. Begitu pintu terbuka, sebuah angin dingin, tepat waktu bertiup membuat bulu kuduk kakak King berdiri. Ruangan ini sangat luas. Di dalamnya terdapat banyak barang bekas yang ditinggalkan, yang sangat menghalangi pandangan. Ditambah bulan gelap dan angin kencang. Kakak King sengaja menggunakan senter yang cahayanya lemah sebagai alat bantu. Benar-benar menciptakan suasana mistis yang menyeramkan. Meski tahu semuanya sudah diatur sebelumnya. Semua akan berjalan sesuai dengan naskahnya. Hati kakak King tetap tidak bisa menahan sedikit rasa takut. Melihat suasananya saja sudah bisa tahu. Tim influencer ini memang serius dalam membuat program. Kalau tidak, ceritanya tak akan membuat orang takut meskipun tahu itu palsu. Namun dia segera menekan rasa takut itu. Lalu berpura-pura berhati-hati. Melangkah masuk ke ruangan barang bekas itu. Mulai menjelajah perlahan-lahan. Lihat koran-koran ini. Sepertinya banyak orang meninggal di sini. Cepat lihat ada buku harian di sini. Biar ku baca isinya. Ternyata mereka disiksa sampai mati. No wonder arwah penasaran tidak pergi. Setelah masuk ke ruangan, kakak King menemukan banyak petunjuk. Semua benda ini sedikit demi sedikit membentuk sebuah gambaran. Terjadi sebuah cerita yang mengerikan. Menambahkan latar belakang yang sangat meyakinkan untuk rumah hantu ini. Tentu saja cerita ini dan apa yang disebut petunjuk adalah benda palsu yang sudah dipersiapkan oleh tim siaran langsung King Ji sejak lama. Setelah serangkaian persiapan, klimaks akhirnya akan segera tiba. Brr, tiba-tiba terdengar gerakan aneh dari sudut ruangan. Baru saja bersama penonton menemukan cerita di balik rumah hantu ini. Tiba-tiba gemetar, pura-pura ketakutan terkejut. Setelah mengatur napas sejenak, dia mengarahkan cahaya senter ke arah mana. Tiba-tiba muncul sosok hantu dengan wajah penuh darah, yang melayang tanpa menyentuh tanah di hadapan semua orang. Hantu benar-benar ada, sungguh ada hantu. King Ji berteriak setengah takut setengah pura-pura. Berangsur-angsur mundur dengan penuh ketakutan. Para penonton di ruang siaran langsung juga terkejut dengan adegan menegangkan ini. Berbagai komentar muncul secara meledak-ledak. Popularitas terus meningkat. Tidak bisa dipungkiri, efek pertunjukan ini sangat bagus sekali. Dan sesuai rencana berikutnya, hantu yang disamarkan oleh kru akan mengejar dan menyerang. Namun rencana yang telah dibuat itu tidak jadi dipakai. Karena saatnya kamu tampil sudah tiba. Melihat hantu itu, King Ji awalnya menjerit ketakutan. Kemudian mundur beberapa langkah. Saat itu, hantu ganas tiba-tiba mempercepat langkahnya menyerbu ke arah kakak King. Wajah menyeramkan penuh darah itu. Seolah akan langsung mendekat ke kamera. Efek acara langsung maksimal. Tentu saja kakak King tidak akan begitu saja tertangkap. Dia mengikuti alur skrip yang telah dibuat. Melebarkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangan itu. Lalu berlari keluar pintu. Melihat itu, hantu ganas juga segera mengejar di belakangnya. Tubuh menyeramkan itu mengikuti kejarannya. Tapi keanehan terjadi tepat saat itu. Tumbuk, aduh, belum sempat keluar dari kamar. Hantu ganas itu tiba-tiba menabrak sesuatu yang keras. Sakit membuatnya tak bisa menahan tangisan kesakitan. Suara itu membuat semua persiapan sebelumnya gagal total. Penonton di ruang siaran langsung menyadari.
Ternyata hantu ganas itu palsu. Apa yang saya dengar? Saya dengar hantu ganas itu berteriak kesakitan. Sangat lucu. Ternyata ini cuma skrip ya. Baru saja saya benar-benar terkejut. Setelah menyadari semuanya ini hanyalah skrip. Arus komentar di ruang siaran langsung berubah drastis. Jumlah haters juga mulai meningkat tajam. Kakak King yang baru saja melangkah keluar kamar. Wajahnya berubah menjadi sangat muram. Sekarang kebohongan ini terbongkar besar-besaran. Kalau bukan karena ini masih siaran langsung, dia pasti akan menamparkan 2 kali karyawan yang pura-pura hantu itu. Memarahi sampai dia tidak mengenalinya lagi. Karyawan itu juga tahu dirinya telah membuat kesalahan besar. Dia gemetar sambil minta maaf. Maaf. Sungguh sangat minta maaf. Saya tidak sengaja. Tiba-tiba saya menabrak sesuatu. Sampai kepala saya sakit sekali. Jadi saya tidak bisa mengontrol diri. Setelah mendengar itu, Kak Qin pun wajahnya menjadi pucat seperti besi. Tidak berkata sepatah kata pun. Dalam hati memikirkan, bagaimana cara menghukumnya setelah siaran selesai. Namun, Pak Zhou dari bagian logistik yang mendengar kalimat itu, mengeluarkan senter dengan cahaya terang dan mengarahkannya ke karyawan tersebut. Kemudian, pemandangan yang sangat aneh muncul di depan semua orang. Terlihat di depan karyawan itu. Ternyata ada jerami yang tergantung terbalik di langit-langit. Benda yang tadi ditabrak karyawan itu ternyata dia. Bukankah itu adalah orang-orangan jerami yang tadi? Kenapa dia bisa muncul lagi di sini? Masih tergantung terbalik di langit-langit. Wajah yang sudah familiar itu. Penampilan yang aneh membuat semua orang yang hadir menghela napas dingin. Terutama orang-orang bagian logistik. Mereka sudah melihat orang-orangan jerami ini untuk ketiga kalinya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Namun saat itu, karyawan yang berperan sebagai hantu terdekat dengan orang-orangan sawah pertama kali menyadari sesuatu yang aneh. Menjadi panik. Tidak benar. Dia bukan tergantung terbalik, tetapi berdiri di langit-langit. Begitu dikatakan, wajah semua orang berubah. Jika tergantung terbalik, setidaknya masih sesuai dengan hukum fisika. Tapi orang-orangan sawah ini bukan digantung di langit-langit, melainkan berdiri terbalik di langit-langit. Ini operasi apa sih?